Presiden Ukraina mulai ketakutan, berharap perang berakhir dengan diplomasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang di awal-awal invasi Rusia ke negara itu dengan gagah menolak kata damai dan bersikeras untuk terus perang kini mulai melunak. Dalam wawancara dengan televisi lokal, Volodymyr Zelensky dengan muka letih mengatakan bahwa kecamuk perang di Ukraina akan terus berlanjut jika tidak dihentikan dengan jalan diplomasi. Volodymyr Zelensky dengan tegas menyebut jika perang terus berlanjut maka darah akan terserak di mana-mana dan pertempuran akan terus terjadi. Pernyataan Volodymyr Zelensky itu seiring dengan menyerahkan dirinya ribuan tentara Ukraina yang bersembunyi di Mariupol kepada tentara Rusia. Akhir dari ini akan melalui diplomasi. Ia menyebut pada satu titik, Ukraina dan Rusia pasti akan berbicara satu meja guna mencari solusi damai. Dalam format apa, saya tidak tahu. Dengan perantara tanpa mereka dalam kelompok yang lebih luas, pada level presiden. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Ingin semua kembali seperti sebelumnya, tapi Rusia tidak menginginkan itu. Lebih lanjut, Zelensky juga menekankan bahwa hasil perundingan nanti haruslah adil untuk Ukraina. Juru runding Ukraina Mikhailo Podolyak menyebutkan pembicaraan damai dengan Rusia mandek. Menanggapi itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh otoritas Ukraina yang sebenarnya tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan perang dengan cara diplomasi. Pembicaraan memang tidak bergerak maju dan kami mencatat kurangnya keinginan para perunding Ukraina untuk melanjutkan proses ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hampir ditangkap pasukan Rusia yang datang ke Kiev di awal invasi militer mereka. Hal itu diungkapkan oleh ajudan Presiden Andriy Yermak dalam wawancara berjudul Inside Zelensky World oleh Time. Menurut Yermak, saat awal invasi pasukan Rusia datang ke Kiev dengan tujuan menangkap presiden dan keluarganya. Hanya beberapa menit lagi untuk menemukan mereka di hari pertama invasi. Yermak menceritakan bagaimana kantor kepresidenan dan kantor pemerintah masuk ke radar Rusia. Tembakan senjata juga terdengar di dalam kantor Zelensky. Setelah jelas bahwa kantor kepresidenan bukanlah tempat yang paling aman, militer memberitahu Zelensky bahwa tim penyerang Rusia telah diterjunkan ke Kiev untuk membunuh atau menangkapnya dan keluarganya. Sebelum makan itu, kami hanya pernah melihat hal seperti itu di filmnya. Ia menceritakan malam pertama invasi pada 24 Februari. Yermak mengatakan bahwa baku tembak terjadi di sekitar kawasan pemerintah, sementara Zelensky dan keluarganya masih berada di dalam. Penjaga kepresidenan mencoba menyegel kompleks itu dengan apapun yang bisa mereka temukan. Penjaga di dalam kompleks mematikan lampu dan membawa rompi anti peluru dan senapan serbu untuk Zelensky dan sekitar selusin pembantunya. Hanya sedikit dari mereka yang tahu cara menangani senjata. Zelensky kemudian memberitahu saya bahwa istri dan anak-anaknya masih ada di sana saat itu. 2 hari setelah invasi, pemerintah AS menawarkan evakuasi kepada Zelensky ke tempat yang aman di luar Ukraina. Namun, tawaran itu ditolak oleh Zelensky. Saya butuh amunisi, bukan tumpangan.